Sultan Mahmud Riyad Shah, Perang Gerilya di Lautan. Pada penghujung abad ke-18, Angkatan Laut VOC harus menghadapi pertempuran yang mengejutkan mereka. Sebuah strategi pertempuran maritim yang tidak mereka kenal sebelumnya. Pasukan VOC sudah terbiasa menghadapi perang gerilya di hutan-hutan. Namun, di sekitar perairan Kepulauan Riau, mereka menghadapi gerilya di lautan. Angkatan Laut Belanda menderita kerugian yang luar biasa di perairan tersebut. Strategi gerilya di lautan itu digagas oleh Sultan Mahmud Riyad Shah. Beliau merupakan putra bungsu dari Sultan Johor ke-13 Abdul Jalil Muazzam Shah. Sultan Mahmud Riyad Shah lahir pada tahun 1756 di Hulu Riau. Pada usianya yang ke-14, beliau telah diangkat menjadi Sultan Johor dengan kekuasaan yang meliputi Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Pada masa kepemimpinannya, perairan di sekitar Riau dan Malaka menjadi ajang perebutan berbagai kekuatan. VOC dengan segala potensinya mencoba menganeksasi kawasan perairan tersebut. Tahun 1784, 7 kapal perang VOC yang dipimpin oleh Jacob Peter van Bram mendarat di pesisir Riau. VOC telah memulai upayanya menguasai perairan Malaka dan Riau dengan langsung menyerbu ke jantung pertahanan. Pertempuran di Hulu Riau berlangsung sengit hingga beberapa waktu lamanya. Namun, pada bulan November, VOC berhasil meraih kemenangan atas Johor. Sultan Mahmud Riyad Shah harus menerima perjanjian sepihak yang memberatkan Johor. Perjanjian yang dibuat VOC itu berisi Pelabuhan Riau menjadi milik VOC, monopoli perdagangan Bugis atas kantor yang di Pertuan Muda berakhir, larangan bagi orang Bugis memegang jabatan di pemerintahan Johor. Perjanjian yang memberatkan itu tidak berumur panjang. Setahun berikutnya, VOC kembali datang ke Hulu Riau, kedatangan yang membangkitkan perlawanan rakyat Johor. Sultan Mahmud Riyad Shah segera membentuk aliansi untuk memperkuat pasukannya. Raja Tempasuk dan Raja Ismail dari wilayah Johor bersedia memberikan bantuan. Memanfaatkan perairan di sekitar Kepulauan Riau, Angkatan Laut Johor berhasil menyergap kapal-kapal VOC. Dengan melakukan serangan mendadak, Angkatan Laut Johor membuat kapal-kapal VOC tidak berdaya dan terbakar di lautan. VOC yang terkejut dengan strategi gerilya lautan masih mencoba melawan dengan menambah kekuatan armada. Namun, bertambahnya armada VOC juga menambah korban di pihak mereka. Bulan Mei tahun 1787, VOC menarik semua pasukannya dari perairan Johor. Pertempuran di lautan Riau dan Malaka itu telah dibayar mahal oleh VOC. Kesultanan Johor kembali mendapatkan kedaulatannya. Sultan Mahmud Riyad Shah tidak hanya mengalahkan VOC, beliau juga menjadi saksi bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Sultan Mahmud Riyad Shah kemudian tutup usia tahun 1811. Jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Sultan Daik Lingga. Raja Haji Fisabilillah melawan VOC hingga Malaka. Awal Januari tahun 1784, pasukan VOC mendarat di Pulau Penyengat, kawasan Riau Kepulauan. Pendaratan ini merupakan kampanye militer VOC untuk menghadapi kekuatan pasukan Riau Johor.
Pendaratan itu disambut dengan pertempuran sengit, dan setelah pertempuran berjalan hampir sebulan lamanya, pasukan Riau Johor berhasil menghabisi bala tentara VOC. Kemenangan Riau Johor di Pulau Penyengat memaksa pasukan VOC mundur ke Malaka. Pada masa tersebut, Riau Johor dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Untuk memperingati kemenangan pasukan Riau Johor itulah, tanggal 6 Januari ditetapkan sebagai hari jadi kota Tanjung Pinang. Sedangkan 6 Januari 1784 Masehi diperingati sebagai hari lahir kota Tanjung Pinang. Raja Haji Fisabilillah merupakan putra dari Opu Daeng Celak atau yang dikenal juga sebagai Engku Haji. Beliau adalah bangsawan Bugis yang menetap di Riau Johor. Opu Daeng Celak kemudian diangkat sebagai yang di-Pertuan Agung, jabatan yang bertugas membantu Sultan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Opu Daeng Celak wafat pada tahun 1744. Pada saat itu, Raja Haji yang masih berusia 19 tahun diangkat sebagai Engku Kelana. Beliau bertugas sebagai pengatur pemerintahan dan penjaga keamanan di seluruh wilayah Riau Johor. Tahun 1756 hingga 1758, Raja Haji telah terlibat dalam Perang Linggi. Perang ini merupakan pertempuran antara Riau Johor melawan VOC. Raja Haji Fisabilillah secara resmi diangkat menjadi yang di-Pertuan Muda Riau pada tahun 1777. Pada era ini, Riau Johor mengalami kemajuan yang pesat pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa kesempatan damai sempat dibuat oleh Raja Haji Fisabilillah dengan VOC. Salah satu poin perjanjian itu menyebutkan bahwa kapal asing yang disita VOC atau Riau Johor harus dibagi dua. Namun, perjanjian yang dibuat pada tahun 1780 itu secara sepihak dilanggar oleh VOC. Pada masa tersebut, VOC sudah menguasai Malaka yang merupakan bandar strategis di kawasan Nusantara. Pelanggaran itu membuat tensi di sekitar perairan Malaka menjadi memanas. Kedua belah pihak segera mempersiapkan armada perangnya. Awal bulan Januari 1784, pertempuran Riau Johor melawan VOC kembali pecah. Pasukan VOC yang bermarkas di Malaka mendarat di Pulau Penyengat. Bukan pertempuran yang mudah bagi VOC. Sebagian besar pasukan mereka tewas di Pulau Penyengat. Akhir bulan Januari, mereka mundur ke Malaka. Raja Haji Fisabilillah segera melancarkan serangan balik. Beliau membawa pasukannya ke Malaka. Datangnya tambahan pasukan dari Sultan Selangor membuat pertempuran berkecamuk pada pertengahan tahun 1784. Dalam beberapa fase pertempuran, pasukan Raja Haji Fisabilillah telah berada di atas angin. Nasib VOC di Malaka sepertinya telah mendekati akhir. Dalam situasi yang genting ini, VOC mendapatkan bantuan dari armada Jacob Pieter van Bram. Pertempuran di Malaka segera berbalik arah. Situasi kini lebih menguntungkan VOC. Namun, Raja Haji Fisabilillah menolak mundur. Hingga akhirnya, Raja Haji Fisabilillah bersama 500 pasukannya gugur dalam pertempuran. Depati Amir melawan Belanda dari Bangka hingga Pulau Timor. Akhir tahun 1848, sebuah kampung yang bernama Lukok dibakar kelompok pemberontak terhadap penjajah Belanda.
Pergerakan pemberontak ini meluas hingga ke sepanjang pantai timur Bangka seperti Terentang, Ampang, Toboali, Jebus, dan Sungai Liat. Pasukan pemberontak itu dipimpin oleh Depati Amir. Dengan dukungan luas dari rakyat Bangka, pemberontakan itu membuat Belanda harus mendatangkan tambahan pasukan dari Palembang dan Batavia. Depati Amir lahir pada tahun 1805 dan merupakan putra dari Depati Barin. Leluhur Depati Amir adalah bangsawan Bangka yang mengabdi pada Kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang memberikan gelar Depati kepada beberapa bangsawan Bangka. Gelar Depati ini merujuk pada jabatan tradisional yang setara dengan kepala beberapa desa. Tahun 1830, Amir diangkat sebagai Depati, menggantikan ayahnya, sebuah jabatan yang tidak diinginkannya. Beliau kemudian berhenti dan memilih menjadi orang bebas. Namun, Depati Amir tetap memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja membawa kecurigaan Belanda. Depati Amir memiliki kecakapan selama memegang jabatannya. Bahkan, sebelum diangkat sebagai Depati, beliau pernah berhasil membersihkan perairan sekitar Bangka dari para perampok bajak laut. Pada masa tersebut, Pulau Bangka telah menjadi penghasil timah yang cukup besar. Tambang-tambang timah dibuka dan menghasilkan keuntungan yang berlipat. Namun, situasi ini tidak berdampak baik bagi rakyat. Sebagian besar rakyat Bangka menjalani kerja rodi pada tambang-tambang timah. Konflik antara Amir dan Belanda bermula dari persoalan pribadi. Ketika itu, Amir menagih hutang kepada Belanda sebesar 150 gulden. Hutang tersebut merupakan sisa penjualan timah Depati Barin. Namun, Belanda tidak memenuhi permintaan tersebut. Depati Amir kemudian mengancam akan menghancurkan Sungai Liat dan Merawang. Selain itu, Amir menaikkan tuntutannya menjadi 600 gulden setahun. Hal tersebut dikarenakan Amir merupakan putra dari Depati Barin. Tuntutan Amir direspon Belanda dengan upaya penangkapan. Residen Van Olden memerintahkan beberapa pejabat pentingnya untuk menangkap Amir. Tak satu pun dari para pejabat itu mampu melakukannya. Dan di luar dugaan Belanda, Amir mendapatkan dukungan luas dari rakyat Bangka. Selama ini mereka sudah sangat tertekan karena dipaksa kerja rodi membangun infrastruktur tambang. Para kuli-kuli Cina yang bekerja di tambang juga memberikan dukungan. Pergolakan di Bangka pun semakin meluas. Pertempuran demi pertempuran berlangsung pada berbagai tempat. Melalui para kuli-kuli Cina, Amir berhasil mendapatkan senjata selundupan dari Singapura. Senjata-senjata tersebut dibarter dengan timah. Gejolak militer di Bangka harus dibayar mahal Belanda. Amir dan pasukannya membuat berbagai jebakan yang mematikan bagi serdadu Belanda. Situasi itu diperparah dengan serangan wabah disentri. Tentara Belanda banyak yang menjadi korban. Pada awal tahun 1851, Belanda berhasil menangkap Amir, bukan melalui pertempuran, tetapi melalui penyuapan kepada 7 orang panglima dan 36 pasukan sebesar $1.000 Spanyol. Amir selanjutnya menjalani pengasingan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada masa-masa pengasingannya, Amir menjadi penasehat bagi para raja di Timor yang melawan Belanda. Pada 28 September 1869, Amir tutup usia.